Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa atba'ana wa ahbabana wa man da'ana bil khairat wa man nasara da'watana wa ma'ishatana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana wa ra'iyatana wa man ra'ana wa man sami'akana wa man bihudaka hatta taba'una fi aqidati ahli sunnati wal jamaah wa jalasuna istiqamatan wa muhammatan wa khidmatan fi majlis ahbabir rasul. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa sultanina wa awliyaika ulamaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram. Thumma ila ruh jamil anbiya wal mursalin wa khudamai syara'ihim wa ila ruh jami'i ummahatil mu'minin wa li ahli baitir rasul wa dhurriyyatir rasul wa itiratir rasul wa li khulafair rasyidin wa li jami'i ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh jami'i aimmatil arba'ati minal mujtahidin ولأرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين المكانوا ولأرواح جميع مشايخنا من أهل السلسلة طريقة النقشبندية العالية ولأرواح جميع مشايخنا وهاشم أجمل خصوصا لحضرة مؤلف الكتب خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وإخواننا وخالاتنا وقريبائنا وأحبائنا وجميع أهلنا ولجميع أهلنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولجميع جماعتنا من أهل مجلس أحباب الرسول لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا بما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلافنا الصالح وأولياء الله وعلماء العالمين العاملين ونوينا الذكرى ونوينا العزلة والخلوة ونوينا السلوك في هذه الطريقة ونوينا الأربعين في العبادة ونوينا تقربا إلى الله ونوينا ترك المعاصي ونوينا طلب العلم ونوينا نشر العلم ونوينا ملازمة في الحق والدين ونوينا استقامة على مجلس العلم ومجلس الذكر في هذا المجلس المبارك أحباب الرسول ونوينا استقامة في الله ونوينا التوبة إلى الله ونوينا اتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih dalam Riyadhus Shalihin dan syarahnya Nuzhatul Muttaqin. Bab ke-92, Babul Waqari was Sakinah. Bab tentang bersikap tenang dan juga bersahaja. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والله ورسوله أعلم بمراده ومعنى. Al-Furqan ayat 63. وعباد الرحمن lan utawi piro-piro hamba ni Allah zat kang maha rahman welas asih. Alladzina yaikulah wong ay ibad yamsuna kang pada melaku sapa ikulah ibad alal ardi ngatased bumi haunan kelawan rendah hati. Wa idza khatabahum lan nalikane bahasa kita berbicara ngobrol, lan nalikane omong-omongan hum ing ikulah ibadur rahman sapa al jahiluna wong kang pada bodoh kabeh ing dalam penilaian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qalu maka pada ngomong sapa ibadur rahman salama kelawan omongan-omongan kang bagus. Wa ibadur rahman dan adapun hamba-hamba Allah alladzina yamshuna 'alal ardi, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi haunan dengan rendah hati, tidak sombong, baik hati dan rajin menabung. Wa idza khatabahumul jahiluna, di antara tanda-tandanya bahwa dia adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, ketika orang-orang bodoh mencacinya, orang-orang bodoh menghardiknya, orang-orang bodoh berbicara dengan pembicaraan yang tidak baik ataupun dengan gaya bicara yang tidak sopan, maka qalu hamba-hamba Allah itu akan membalas perkataannya dengan salama, dengan perkataan-perkataan yang baik. Ketika orang-orang bodoh bersikap buruk kepadanya, memfitnah, mencaci maki, merendahkan, membuli, maka hamba-hamba Allah yang baik dia akan tetap tenang, dia akan tetap bersahaja, santuy saja. Apa itu santuy? Santai dan santun. Dia tidak membalasnya dengan cacian, dia tidak membalasnya dengan makian, dia tidak membalas dengan fitnahan, dengan ejekan, tidak. Tapi ia tetap tersenyum, selayaknya andai pun dia perlu untuk mengklarifikasi, perlu untuk membalas, dia membalas dengan hal-hal yang baik. Qaulu salama, dia berkata-katanya dengan kata-kata yang bijak, berkata-kata yang tenang, tetap sopan, tetap santun, tetap baik, rendah hati, tidak melakukan hal yang buruk seperti yang dilakukan orang-orang bodoh kepadanya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujtami'an qattun dhahikan. Ma ra'aitu, orang ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mujtami'an hale guyu kang banget, qattun dhahikan. Saya tidak pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
tertawa yang terbahak-bahak sama sekali. Sekalipun saya tidak pernah melihat baginda Rasul tertawa terbahak-bahak, di sini mustajmi'an ay mubalighan fi dhahki, yakni berlebihan di dalam tertawa sampai-sampai hatta tura minhu lahawatuhu, sampai terlihat lahawatnya. Apa itu lahawat? Di sini lahawat itu apa? Jam'ul lahatin. Lahawat itu adalah jamak dari kata lahat, wahya al-lahmatul lati fi aqsa saqfil fammi, yaitu bagian atas dari rongga mulut. Bagian atas dari rongga mulut, bagian paling pangkal. Kalau bahasa kitanya lak-lakan, kalau orang Sunda bilang lak-lakan. Kan kalau orang tertawa terbahak-bahak sampai seperti orang yang nguap, seperti orang yang ngangap, itu sampai ngangap-ngangap, terlihat pangkal tenggorokannya biasanya. Nah, Rasul tidak pernah terlihat seperti itu. Ya. Innama kana yatabassamu, sesungguhnya tertawanya Rasulullah cukup tersenyum. Ya, ini seperti Mas Bayu kalau tersenyum begitu kan, indah. Gitu kan. Kalau tertawanya itu sampai hihihi, Melin juga begitu tuh, ya. Terlihat gigi, Rasulullah kadang terlihat gigi, sering terlihat gigi, tapi tidak sampai ngangap. Ya. Ketika tabassam yang membuat beliau sangat membuat senang atau ingin tertawa, karena kadang ada sahabat-sahabat Rasul juga yang senang guyon, ada begitu. Ocon lah istilahnya. Sampai-sampai Rasulullah kadang tertawanya tidak sampai ngangap, tapi cuma terlihat gigi susunya saja. Hadis ini hadis yang sahih muttafaq, sepakat kesudahannya oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6092 dan dalam Sahih Muslim nomor hadis 899. Hadis ini menegaskan, mengindikasikan istihbabul iqlali min ad-dhahki, disunnahkan menyedikitkan tertawa. Jadi kalau ad-dhahki ini tertawa terbahak-bahak, begitu. Sampai tetangga pada datang ngumpul semua. Kenapa? Dikira ada orang kesurupan. Atau tetangga ngumpul semua, kenapa? Dikira ada yang tertawa habis membunuh orang. Jadi disunnahkan, dianjurkan untuk menyedikitkan tertawa, cukup senyuman saja. Karena apa? Lianna kathrata dhahki min madhahiril ghaflati 'anillahi wa rubbama adda ila dhihabi haibatir rajuli wa qarihi baina ikhwanihi. Karena terlalu banyak tertawa terbahak-bahak, ini mengakibatkan ghaflah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ghaflah? Lupa diri, lalai. Kita akhirnya banyak lupa dirinya dari Allah Ta'ala. Dan ini juga dapat menjadikan hilangnya kewibawaan, haibah, kewibawaan seseorang, dan kehormatannya hilang di tengah-tengah teman-temannya. Di antara teman-temannya jadi sudah hilang lagi kewibawaannya. Maka kalau kira-kiranya kita akan tertawa, tutup. Ya. Jadi bukan cuma bersin saja seperti tadi.
Tapi kalau sekarang zaman gini batuk dan bersin itu serasa jadi tersangka, langsung dibilang corona begitu. Yang masih aman sekarang tuh cuma kentut, terbahak-bahak, tutup mulutnya. Dan ajarkan hal ini kepada keluarga kita, ajarkan hal ini kepada anak-anak kita, ya, kepada pasangan hidup kita. Ketika tertawa terbahak-bahak, tutup tuh, ambil tutup panci langsung plok, itulah tuman. Gak ada tutup panci bagaimana? Sendal. Tutup. Ketika mau tertawa, tahan, maksudnya cangkeme, ya, cocotnya ditahan. Gitu. Supaya kita tidak kehilangan kehormatan kita. Dan bagaimana dalam hal ini Islam mengajarkan adab. Cuma banyak saat ini orang-orang Islam yang kehilangan adab. Karena apa? Nggak mau ngaji. Bahkan adab terhadap ulama pun sekarang sudah hilang. Banyak orang awam menyepelekan ulama, bahkan berlagak seperti ulama, menempatkan diri menjadi mufti, bukannya bertanya dan mengikuti ulama. Padahal kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekarang malah mengejek ulama yang beneran alim, yang beneran sudah sejak lama mempelajari agama dan mumpuni ilmunya, dan beneran ulama, bukan yang ngulama itu gayanya saja seolah-olah seperti ulama. Bedakan antara ulama dengan ngulama, bedakan antara ustad dengan ngustad, beda. Ada orang yang beneran ustad, ada orang cuma bergaya jadi ustad. Ada orang yang beneran ulama, ada orang yang bergaya seperti ulama. Itu berbeda. Qalilul khutaba, qalilul ulama, katsirul khutaba, kata Rasul. Nanti akhir zaman ulama itu tinggal sedikit, tapi orang yang pandai bicara banyak. Termasuk itu yang disebut dengan kemarin hadisnya tentang zaman penuh tipu daya. Di ujung hadis tentang zaman penuh tipu daya, tunggu dan saksikan video berikutnya tentang zaman penuh tipu daya. Ini belum keluar, belum. Kasihan soalnya. Ini kreator YouTube-nya lagi persiapan nikah. Ya, jadi jamaah-jamaah akhwat yang putus hati, ya, yang putus harapan, mohon maaf. Karena Anda terlambat daftar kepada saya, gitu. Jadi ini kreator YouTube-nya sudah saya jodohkan dengan kucing saya. Di dalam hadis tentang zaman-zaman penuh tipu daya, ada di ujung hadisnya itu kan ada kalimat wa yatakallamuna ruwaibidatu, dan ruwaibidah banyak berbicara di zaman penuh tipu daya. Para sahabat sampai tanya, wa mar ruwaibidatu ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Rasul, as-safihu, orang yang bodoh, yatakallamuna fi amril ammati, yang berfatwa tentang urusan umat. Di tengah-tengah umat orang bodoh berfatwa, bahkan menyepelekan ulama. Itu banyak sekarang orang bodoh berfatwa menyepelekan ulama. Itu ruwaibidah. Di zaman apa? Zaman penuh tipu daya. Sekarang sudah banyak yang seperti itu. Ulama dikerdilkan, dilecehkan, tapi orang yang belum paham betul tentang agama malah menyalah-nyalahkan ulama dan mengkerdilkan ulama. Bak seorang alim yang pandai bahkan berani berfatwa di tengah-tengah masyarakat. Yang begitu fadallu adallu, bisa menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Telak, titik, gak pakai koma, tanda seru. Oleh karenanya bersikaplah santai, jangan tergesa-gesa, tetap tenang, tetap bersahaja. Santai saja, walaupun kita dijadikan menjadi orang alim sekalipun. Walau kita dijadikan menjadi orang alim, santai saja. Saya punya guru, Romayai Ashmawi. Syekh Ashmawi itu
Beliau Masya Allah, kealimannya sejak muda diakui oleh guru-gurunya, sehingga guru-gurunya saya menyaksikan sendiri ketika masih mondok di tempat beliau. Guru-gurunya yang sepuh seperti Kiai Amrin, Mama Yai Amrin, Babakan Ciwaringin, Mama Yai Mukhtar, kemudian Mama Mukhlas dan yang lain, itu sering nenteng kitab dari rumah masing-masing. Beliau-beliau ini pada punya pondok, dan beliau-beliau ini gurunya dari Syekh Ashmawi. Tapi seringkali datang ke pondoknya Mama Yai Ashmawi, sampai ada yang pakai beca karena sudah nggak kuat jalan, tapi tetap memaksakan diri pakai beca, pakai tongkat. Mama Yai Mukhtar waktu itu. Kemudian Mama Yai Amrin bawa kitab ke siapa? Ke muridnya, ke santrinya yang sudah jadi pengasuh pesantren, yang sudah punya pesantren. Dekat pesantrennya, depan-depanan. Datang gurunya yang sepuh-sepuh ini pada datang ke rumah kiai saya yang lebih muda jauh dibandingkan beliau-beliau gurunya. Ngapain? Ngaji. Nah, guru saya Yai Ashmawi, Romo Yai Ashmawi, Syekh Ashmawi ini berarti kealimannya sudah diakui oleh guru-gurunya yang alim sejak beliau masih muda. Tapi kebersahajaan beliau, kesederhanaan beliau, ketawaduan beliau, beliau masih sampai sekarang masih ke sawah. Tadus bin nikmah, saya beruntung, saya bersyukur kepada Allah pernah khidmat kepada beliau, ngopenin sawah, bikin bata, ya seperti itulah. Tapi ternyata bukan cuma santri yang bantu beliau, beliaunya pun pergi berkebun kacang hijau. Beliau kemudian menyemai, beliau menjemur kacang setelah dipanen. Masya Allah, luar biasa, santai, padahal alim luar biasa. Dan beliau pernah diakui kealimannya, mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari California University karena karya tulisnya banyak sekali, tak kurang dari 30 judul. Yang satu judul ada yang 5 jilid, ada yang 3 jilid. Tapi ketika beliau mendapatkan undangan untuk penobatan, pemberian gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu, penelitian ilmiah Islamiyah, dikumpulkanlah kiai-kiai sepuh dan kiai-kiai muda di komplek pesantren. Ada 46 pesantren, ngumpullah. Ketika dikumpulkan, tanya beliau tuh dengan tawaduknya, nanya gimana nih, jajak pendapat. Padahal beliau tinggal ambil aja, tinggal terima, nggak perlu nanya sama yang lain. Termasuk murid-muridnya dikumpulin yang sudah pada jadi kiai, tapi kumpulin gimana nih. Kata yang muda-muda, sudah kiai terima saja, ambil saja, lumayan katanya, orang mah susah jadi dokter harus kuliah apa ini. Beliau ternyata justru diakui kealimannya, keilmuannya. Lalu kata yang sepuh, nggak usah katanya. Kata yang sepuh-sepuh, nggak usah. Toh kiai kan tetap ujung-ujungnya mengajar di pesantren. Masa mau ninggalin pesantren katanya. Tanpa gelar Doktor Honoris Causa juga tetap kealiman itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh umat. Siapa yang alim dan siapa yang ngalim. Gayanya kayak orang alim, bergaya alim padahal tidak alim. Masyarakat yang menilai mana yang mumpuni, mana yang tidak. Masyarakat yang akan menentukan mana yang akan dipakai rujukan, mana yang hanya dijadikan sebagai tontonan. Ada yang sepuh-sepuh begitu. Maka akhirnya keputusan beliau memecah ketegangan pada saat itu. Nah, kalaupun diambil ya suniki bakal dicukut
Kue gelar doktore ya tetap paling doktor kastrol sih. Andai saya terima gelar tersebut, tetap saja saya ini doktornya doktor kastrol, kata beliau. Sampai begitu. Apa itu kastrol? Doktor kastrologi. Sampai saya juga pernah mengungkapkan karena saya pernah menjadi narasumber di beberapa universitas, diantaranya di IAIN Pekalongan, diantaranya itu. Kemudian juga ada di universitas yang lain sebagai narasumber. Di IAIN Pekalongan pada saat itu seminar disandingkan dengan Profesor Dr. Sulaiman Al-Kumayi, seorang guru besar dari Universitas Wali Songo kalau tidak salah, dari UIN Wali Songo dan beberapa sekolah tinggi yang lainnya di Jawa Tengah. Kalau beliau bagian neurologi, menjelaskan tentang neurologi. Nah, kan pada saat sebelum menyampaikan materi pemaparan itu dibacakan CV-nya, profil kita dibacakan, sejarah riwayat singkat kita, sejarah pendidikan, maksudnya riwayat pendidikan. Kalau Profesor Sulaiman, wah sekolah dari S1 di mana, S2, S3 di mana. Pas saya gimana itu? Saya bilang saya ini doktor kastrologi begitu. Bingung para mahasiswa. Apa itu doktor kastrologi? Nanya sama istri saya itu, mereka bisik-bisik, "Mi, apa itu doktor kastrologi, Mi?" katanya. "Itu loh, panci yang buat nanak nasi. Biasa santri kalau bikin nasi liwet itu kan pakai kastrol." Gitu kan. Yang tebal, agak bulat itu tuh. Itu namanya kastrol. Nah, kita saya ini kan waktu zaman pesantren dulu kita ini masak sendiri. Bahkan saya 8 tahun gak makan nasi. Makanannya apa? Ya ngerebus apa kek yang ada begitu. Kadang jagung, kadang juga ubi-ubian, seperti itu. Akhirnya pada ketawa, baru ngeh ternyata, oh kirain apa, yang kami tahu itu astrologi dan astronomi. Kalau astrologi, astronomi kami ngeh, kami ngerti. Tapi ini kastrologi, ini baru ini dalam dunia. Itu ilmu sains apa itu katanya, jurusan apa itu, kastrologi, fakultasnya fakultas apa nih? Fakultas perjurigan itu. Seperti itu ternyata. Lalu guru saya akhirnya ya tidak menerima, hampir sama seperti Gus Bahauddin Nur Salim, juga beliau hendak diberikan gelar doktor honoris causa, beliau menolak, beliau tidak mau. Sama guru saya Syekh Ashmawi, Kiai Ashmawi juga ketika diberikan doktor honoris causa, bahkan itu akan diberikan oleh California University dari Amerika, mengakui kealiman beliau di Cirebon. Alim, tapi kalau kita melihat beliau sederhana, Masya Allah, bersahaja sekali. Sangat-sangat tawadhu, luar biasa. Kadang sering kali kalau murid-muridnya ngasih pakaian nih baru-baru, sering nggak dipakai malah disodakohin sama beliau. Atau kadang dipakai cuma sekali 2 kali sudah selesai dicuci kemudian disodakohin lagi. Guru saya seperti itu. Dan beliau baru berani pakai peci putih setelah beliau pulang hajian. Sebelum hajian pecinya ya hitam biasa, songkok hitam, peci hitam. Baru sekarang beliau baru berani pakai peci putih itu. Masya Allah, tawadhu'nya luar biasa. Lah kita santri peci putih sampai kumal. Ya Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadits ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap tawadhu, bersikap rendah hati, dan juga menjaga marwah, menjaga kehormatan diri kita. Jangan sampai bersikap yang nyeleneh, sehingga sikap itu justru akan menurunkan harkat martabat diri kita sendiri. Tinggalkan, mulai rubahlah diri kita yang buruk diganti menjadi baik. Sikap-sikap
yang tidak bijak, sikap-sikap yang tidak santun, sikap-sikap yang tidak baik, yang tidak terhormat selayaknya dirubah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru bersikap dengan sikap yang akan meruntuhkan kepercayaan orang lain kepada kita, meruntuhkan nilai kehormatan diri kita. Kita sendiri yang menghinakan diri kita, bukan orang lain sesungguhnya. Karena kalau kita bersikap terhormat, orang lain pun sungkan untuk menyepelekan kita. Tapi jika kita bersikap kerdil, bersikap yang tidak baik, maka orang lain pun akan menyepelekan kita dan menghinakan kita. Akhirnya kita sendiri yang akan sakit hati. Tapi andai pun ada orang lain yang menyepelekan kita, orang lain yang menghinakan kita, tanpa kita bersikap yang buruk, tanpa kita bersikap yang jelek. Ada orang yang menyepelekan kita, kita tetap sabar, kita tetap elegan, kita tetap baik, bersahaja. Allah akan membuktikan suatu saat, membalikkan posisi, membalikkan keadaan. Orang yang menyepelekan itu akhirnya akan minta pengakuan kita, akan minta perhatian kita. Orang yang menyepelekan itu akhirnya akan butuh kepada kita. Dan itu sudah saya rasakan. Jadi orang-orang yang tadinya nyinyir, orang-orang yang tadinya menyepelekan, bahkan mungkin mengkerdilkan, yang sayang kepada kita, banyak. Andai pun tidak ada satupun dari makhluknya Allah yang sayang kepada kita, kita masih yakin ada Allah yang selalu menyayangi kita. Kita selalu optimis seperti itu, selalu bersahaja. Yang akhirnya dibalikkan keadaannya, dan dengan cepat itu seperti itu. Orang-orang yang tadinya nyinyir, orang-orang yang tadinya menghina, mengkerdilkan, menghinakan, malah berdatangan ingin dekat, ya, meminta nasihat ataupun minta waktu kepada saya untuk mengisi kajian di tempatnya. Seperti itulah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetaplah kita yakin, andai pun tidak ada manusia yang menghormati kita, tak perlu kita menjadi kecil hati, karena tujuan kita bukan ingin dihormat oleh orang lain, tapi jadilah terhormat tanpa harus mengemis rasa hormat dari orang lain. Jadilah terhormat dengan karya, jadilah terhormat dengan akhlak yang mulia, jadilah terhormat dengan senantiasa memberikan manfaat bagi sesama, bukan memanfaatkan apalagi dimanfaatkan. Mulia itu dengan karya, bukan dengan meminta dihormati atau dimuliakan. Mulia itu dengan akhlak, bukan hanya bermodalkan nasab. Mulia itu ketika kita mampu memberikan cinta terhadap sesama, bukan minta dicinta atau dimuliakan oleh sesama. Mulia itu ketika kita tak mampu menjadi rintik hujan yang menyejukkan, maka janganlah menjadi percik api yang menghanguskan. Demikian kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita dalam takwa dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah terus memperbaiki diri kita, bil khusus dengan berkah Ramadan al-Mubarak menjadi madrasah bagi kita, tempat pendidikan, waktu pendidikan untuk kita, sehingga man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana, apakah cukup puasanya tapi ternyata bersikap yang menghancurkan nilai puasa itu? Bukan.
tapi benar-benar puasa, matanya berpuasa, lisannya berpuasa, qalbunya berpuasa, kemaluannya berpuasa, telinganya berpuasa, lidahnya selalu berzikir, tilawatil Quran, matanya menjaga, dihindarkan daripada pandangan-pandangan yang buruk. Walaupun tidak keluar rumah karena stay at home, tapi tetap saja setan gepeng selalu berada bersama kita. Itu kan khawatir tetap. Telinganya tidak digunakan untuk mendengar kalimat-kalimat ghibah, namimah. Jempolnya ditahan daripada menyebarluaskan berita-berita bohong. Kemudian farjinya, kemaluannya, kakinya, tangannya, semuanya, otaknya, puasa, saum semuanya. Sehingga senantiasa berupaya untuk uzlah jiwanya, khalwat jiwanya, menghindar daripada keinginan untuk berkerumun. Jadi jiwanya tetap tenang, bersahaja. Uzlahkan jiwa kita, uzlahkan, khalwatkan jiwa kita hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma anqulna wal muslimin من الشقوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الرحمة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على دين الإسلام بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك من لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل بك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهنا يا لطيف يا ودود يا وهاب نسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا في رمضان وسلم رمضان لنا وارزقنا وبارك لنا بليلة القدر عند سجودنا وعبادتنا وتوباتنا إليك وتلاوتنا بكتابك الكريم يا رحمن يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هدانا الله وإياكم والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.